Bab 060. Ibu minta kamu besok siang datang ke sini buat membahas upah pekerja bulan ini. Begitulah isi percakapan Bu Puji dengan Anton. Mutia hanya diam mendengarkan. Sementara Anton sudah mengiyakan perkataan ibunya itu. Sayang, kamu dengar sendiri kan perkataan ibu tadi. Aku gak bisa nolak, karena biasanya aku selalu membahas upah pekerja dengan ibu. Bagaimanapun juga, ibu berhak tahu tentang pengelolaan keuangan dari hasil kebun. Mutia mengangguk saja. Dia juga tidak melarang jika suaminya ingin berkunjung ke rumah ibunya. Bagaimanapun juga Anton akan tetap menjadi anak dari ibunya walaupun Bu Puji sudah berkata tidak akan menganggap Anton sebagai anak kandungnya lagi. Ya sudah, kalau begitu ayo kita makan, ajak Anton. Mutia mengiyakannya. Di saat keduanya sedang asik menikmati makan malam bersama, di sisi lain, Bu Puji dan Anissa tengah sibuk membahas apa yang akan mereka lakukan jika Anton datang ke rumah mereka besok siang. Kehebohan tengah terjadi di kediaman Vano pagi itu. Marena Juli tiba-tiba saja terjatuh saat berlari di halaman rumah hingga menyebabkan kedua lututnya luka dan mengeluarkan darah. Vano yang tadi baru saja ingin masuk ke dalam mobilnya untuk berangkat bekerja jadi mengurungkan niatnya. Dia memilih untuk menenangkan putrinya yang sedang menangis dan meminta pekerja untuk segera mengambilkan obat merah untuk mengobati kedua lutut putrinya. Papa, tangisan Juli semakin terdengar keras saja karena posisinya kini berada di gendongan Vano. Jika sedang bersama papanya begini, Juli memang terkesan manja dan ingin menjadi pusat perhatian. Juli, sini mama obatin. Kayla hendak meraih tubuh baby Juli, namun balita itu sudah memberontak untuk tetap ingin berada di gendongan sang papa. Alhasil Kayla memilih membiarkannya saja. Dia menyerahkan obat pada Vano dan meminta suaminya itu untuk mengobatinya. Kamu juga salah, Vano. Kenapa buru-buru pergi sebelum anak kamu selesai bermain? Tegur Papa Arslan. Nampaknya dia tidak terima cucu kecilnya terjatuh dan sampai terluka seperti ini. Vano menghela napas dalam. Dia juga tidak menginginkan hal tersebut. Tapi apa mau dikata, rapat penting di kantor sudah memanggilnya untuk segera datang secepatnya. Duh, jadi lecet gini kaki cucu nenek. Mama Soraya turut mengkhawatirkan keadaan putri kerajaan di rumah Vano itu. Justi memilih diam. Jika ia berani buka suara, dia sudah mengetahui apa akibatnya. Apalagi jika tidak mendapatkan omelan dari ibu dan ayahnya itu. Juli mau ikut papa. Sambil merengek, Juli meminta tetap ikut bersama sang papa ke kantor. Begitulah sikapnya akhir-akhir ini. Jika sedang sakit begini, ia pasti ingin dimanja oleh Vano. Vano bingung harus berbuat apa. Gak mungkin juga dia bisa membawa Juli bersamanya. Apalagi dia akan menghadiri rapat penting pagi itu. Papa Arslan juga tidak bisa membantu karena pagi itu Papa Arslan dan Mama Soraya akan pergi ke rumah Nenek Rianti. Ya sudah, biar aku ikut saja sama kamu ke kantor, Mas. Kata Kayla. Dia mengerti suaminya sedang sibuk dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Mau tidak mau Vano akhirnya mengiyakannya. Dia membawa Kayla, Juli dan Julian ikut bersamanya ke kantor. Tak lupa dia juga membawa salah satu pekerja untuk membantu Kayla selama mengasuh Juli dan Julian di kantor. Kedatangan Vano bersama keluarga kecilnya ke kantor pagi itu seketika membuat suasana kantor berubah. Para wanita yang biasanya menyapa Vano dengan senyuman semanis mungkin, kini nampak menyapa dengan seadanya. Kenapa aku merawah hawa di sini gak enak ya? Begitulah isi pemikiran Kayla saat ini. Masuk ke dalam ruangan kerja Vano, Kayla segera membaringkan Julian di atas sofa. Sementara Juli, sudah merengek meminta untuk tetap ikut bersama Vano ke ruangan rapat. Juli, di sini bersama Mama. Jangan ganggu papa kerja, Kayla berucap tegas. Dia tidak ingin putrinya mengganggu suaminya bekerja. Bukannya mengiyakannya, si kecil Juli justru menangis. Melihat itu, membuat Vano jadi memutuskan untuk membawa putri kecilnya itu masuk ke dalam ruangan rapat saja. Biar Juli aku bawa saja.
Aku yakin dia gak akan rewel di sana nantinya. Jikapun iya, aku akan meminta sekretarisku membawanya kembali ke sini. Kayla akhirnya menurut saja. Dia juga tidak punya upaya lagi agar melarang putri kecilnya tidak ikut bersama suaminya itu. Kedatangan Vano ke dalam ruangan rapat sambil membawa Julie membuat perhatian semua orang jadi terpusat kepada Julie. Tanpa merasa takut dan malu, Baby Julie tersenyum menatap ke arah orang-orang yang berada di dalam ruangan rapat. Julie sayang, papa rapat dulu ya. Julie duduk yang anteng di sini. Bisik Vano lembut setelah mendudukkan Julie di atas sofa yang berada di sudut ruangan. Julie mengangguk. Dia menatap kepergian Vano ke arah meja rapat dengan mata berkedip-kedip. Papa sibuk. Julie main sendiri saja, kata balita itu. Kini dia sudah sibuk dengan mainan yang Vano bawa untuk menemani Julie selama menunggu dirinya selesai rapat. Itu Julie anaknya kamu? Salah satu tamu yang datang ke acara rapat bertanya pada Vano sebelum rapat dimulai. Vano mengangguk. Anak pertamaku, tambahnya. Wanita yang baru saja bertanya nampak terkejut. Selama ini dia tidak terlalu tahu dengan kehidupan Vano. Dia berpikir jika Vano adalah pria single. Tak disangka jika Vano sudah memiliki 2 orang anak. Wanita itu akhirnya tak lagi banyak tanya. Mereka kemudian memulai rapat dengan serius hingga akhirnya berakhir 2 jam kemudian. Seakan tidak merasa jenuh menunggu sang papa selesai rapat, Baby Julie terus saja fokus pada mainannya. Sesekali dia melirik ke arah sang papa yang nampak fokus berdiskusi dengan peserta rapat. Julie sayang, papa udah siap nih. Ayo kita kembali ke mama. Ajak Vano. Senyuman di wajah Vano nampak terkembang melihat Julie yang sangat anteng dan tidak rewel. Padahal biasanya, putrinya itu sangat rewel jika diabaikan sampai berjam-jam lamanya. Ya, papa, balas Julie dengan tersenyum. Vano segera meraih tubuhnya untuk menggendongnya. Baru saja berada di gendongan sang papa, wajah Julie nampak cemberut saat melihat sosok wanita yang kini berusaha mendekati papanya. Wah, anak kamu lucu banget ya. Sosok wanita tersebut nampak memuji Julie. Namun, bukannya senang dipuji, Julie justru memperlihatkan wajah masam kepada dirinya. Julie memang lucu. Adiknya juga tak kalah lucu. Balas Vano seadanya. Boleh aku memegangnya? Pinta wanita itu. Vano mengiyakannya. Namun, Julie dengan cepat mengalihkan pandangan ke arah lain. Julie mau mama, katanya sambil merengek. Maaf, anak saya lagi gak mau dipegang orang lain. Kalau begitu saya pamit dulu daripada nanti dia rewel, kata Vano ramah. Wanita itu mengangguk mengiyakan perkataan Vano. Setelah mendapatkan respon dari dirinya, Vano langsung saja melangkah keluar dari dalam ruangan rapat sambil menggendong Julie. Mau sama papa aja, ndak mau sama yang lain, kata Julie di saat mereka sudah masuk ke dalam lift yang akan mengantarkan mereka menuju lantai teratas. Vano menganggukkan kepala. Lagi pula dia tidak akan memaksa putrinya untuk bersama dengan orang lain. Apalagi Julie tidak menginginkannya. Tiba di dalam ruangan, Julie segera meminta turun dan berlari ke arah Kayla berada. Anak mama udah balik, ya. Kayla tersenyum senang melihat kedatangan Julie. Julie mengangguk kemudian berpangku manja pada Kayla. Seneng gak sama papa tadi? Tanya Kayla. Julie mengangguk, kemudian menatap ke arah Vano dengan bibir mengerucut. Tadi ada teman papa dekat-dekat Julie. Julie gak suka, beritahu Julie. Pandangan Kayla lantas tertuju pada Vano. Teman kamu yang mana yang Julie maksud, Mas? Tanya Kayla penasaran. Klien aku, sayang. Dia tadi samperin Julie. Mau gendong Julie juga tadi. Tapi Julie-nya gak mau. Vano menjawab seadanya. Kedua kelopak mata Kayla memicing menatap wajah Vano. Entah mengapa dia merasa tidak suka mendengar jika ada wanita lain yang berusaha mendekati putri kecilnya. Julie ndak suka sama teman papa yang tadi, kata Julie. Teman papa itu wanita ya, sayang. Kayla memastikan isi pemikirannya pada Julie. Julie dengan cepat mengangguk.
Dia juga begitu menggebu-megatakan kedekatan wanita itu dengan Vano. Pantas aja kamu gak sabar banget mau datang rapat ya, Mas. Ternyata karena kamu ingin bertemu dengan wanita itu, kata Kayla. Wajahnya sudah nampak tidak bersahabat menatap wajah Vano. Vano tidak ingin Kayla jadi salah paham. Dia langsung berusaha menjelaskan pada Kayla jika apa yang Kayla pikirkan tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Iya tuh, Mah. Papa suka dekat sama tante tadi. Tapi Julie ndak suka, kata Julie. Perkataan Julie baru saja tentu memancing Kayla semakin kesal kepada Vano. Duh, kenapa Julie jadi kompor begini sih? Tanya Vano dalam hati. Sebal sekali dirinya pada putrinya itu kali ini. Julie yang biasanya berpihak kepada dirinya, kini berubah seperti orang yang tengah memusuhi dirinya. Mood Kayla yang berubah menjadi buruk akibat percakapannya dan Vano siang itu, berefek sampai malam hari. Kayla terlihat lebih banyak diam pada Vano dan tak ingin mengajak suaminya itu berbicara. Sayang, apakah kamu marah kepadaku? Tanya Vano. Bukannya menjawab, Kayla justru mengajak baby Julian berbicara hingga membuat bayi itu jadi tersenyum karena dirinya. Menyadari jika sang istri enggak berbicara dengan dirinya, Vano memilih menjaga jarak dari Kayla. Tanpa rasa bersalah, Julie yang melihat kesedihan Vano langsung saja bertanya kepada ayahnya itu. Papa kenapa? Wajahnya kenapa cemberut gitu? Tanya Julie. Vano rasanya ingin menarik kedua pipi Julie saking gemasnya. Padahal Julie lah yang sudah membuatnya dimusuhi oleh Kayla. Dan kini, Julie bersikap seakan tidak mengetahui apa-apa. Kamu memang pintar banget bikin papa dalam masalah ya, sayang. Tanya Vano sambil tersenyum. Dahi Julie seketika mengkerut. Nampaknya dia kurang mengerti dengan maksud perkataan Vano. Memangnya Julie kenapa? Apa Julie bersalah? Tanyanya. Semakin gemas saja Vano mendengarnya. Dia pun memilih untuk tidak menjawab perkataan Julie daripada membuatnya semakin gemas saja. Aneh papa tuh. Komentar Julie karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Vano. Vano memilih diam saja. Daripada meladeni Julie hanya akan membuat dirinya jadi sebal sendiri, lebih baik dia mengabaikan putri kecilnya itu saja. Semenjak hari itu, Kayla meminta pada Vano agar membawa Julie jika putrinya meminta ikut ke perusahaan. Kayla merasa jika putrinya memiliki insting yang cukup kuat jika akan terjadi sesuatu di perusahaan papanya sehingga dia meminta untuk ikut. Mau tidak mau, Vano akhirnya membawa Julie. Dia pun meminta pada Julie agar tidak membocorkan apa-apa pada Kayla jika kembali dibawa bertemu dengan klien wanita. Julie jangan bilang lagi kalau tante tadi berusaha dekatin papa, ya. Nanti mama bisa cemburu, pesan Vano. Julie tidak memberikan jawaban. Dia hanya menatap wajah Vano dengan tatapan datar. Julie, sayang, papa kan memang gak ngapa-ngapain sama tante tadi. Jadi papa mohon kerja samanya ya. Pinta Vano menghibah. Walaupun sudah berusaha meminta pasa Julie agar bisa diajak bekerja sama. Namun, balita yang masih sangat polos itu tetap saja membocorkan rahasia Vano kepada Kayla. Dia menceritakan dengan wajah polosnya bagaimana para wanita yang bertemu dengan Vano berusaha menarik perhatian Vano dan turut mendekati dirinya. Mendengar seluruh cerita dari putrinya itu, membuat Kayla jadi sebal. Walaupun ia tahu itu adalah konsekuensi untuk dirinya karena memiliki suami yang tampan, rupawan, serta sering bertemu dengan banyak orang di luar sana. Namun, tetap saja Kayla merasa tidak suka. Sayang, aku gak pernah perhatiin mereka. Aku hanya fokus pada pembahasan kinerja kami saja. Vano berusaha memberikan pengertian agar istrinya tidak salah paham berkepanjangan. Kayla rasanya sulit sekali untuk bisa percaya. Bukannya tidak percaya pada Vano, tapi pada wanita yang berusaha mendekati Vano. Kalau kamu gak kasih mereka celah, mereka juga pasti gak bakalan berani buat dekatin kamu, Mas. Kayla mengatakan hal yang masuk ke dalam logikanya. Vano menghela napas dalam. Tidak mungkin juga dia bersikap ketus pada kliennya.
Vano pasti akan bersikap ramah demi kesejahteraan hubungan kerja mereka. Maafin aku, ya, mungkin aku masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Kayla ikut menghela napas. Aku hanya minta kamu jaga jarak dari wanita lain, Mas. Jujur saja aku gak suka kalau kamu dekat dengan wanita lain. Aku cemburu. Wanita mana juga yang gak cemburu mengetahui suaminya dekat dengan wanita lain. Vano menganggukkan kepala. Sepertinya untuk kedepannya dia harus bisa bersikap lebih bijak lagi kepada kliennya. Vano tidak akan memberikan celah pada klien wanitanya untuk berdekatan dengan dirinya. Papa tuh, Mama jadi sedih tuh jadinya kan. Seakan tidak merasa bersalah, Julie justru menyalahkan Vano saja atas apa yang terjadi. Vano menghela napas karenanya. Iya, Papa yang salah. Wanita kan selalu benar. Balas Vano mengalah. Andaikan saja putrinya itu tahu penyebab sang mama bersedih karena ulahnya juga, pasti Julie tidak akan berkata seperti itu. Namun, mengingat umur Julie yang masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa, Vano berusaha untuk memakluminya. Setelah hari itu, Vano benar-benar melakukan apa yang sudah menjadi tekad di dalam dirinya. Dia menjaga jarak pada para wanita yang bekerja sama dengannya, bahkan membalas pesan dari mereka dengan seadanya. Walaupun Julie tidak ikut bersama dengan dirinya, Vano tetap saja melakukan hal yang sama. Menurut Vano, kepercayaan Kayla di atas segalanya dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Mas, aku seneng banget lihat kamu kayak gini. Kayla memuji. Sudah beberapa kali sejak kejadian itu Julie ikut bersama Vano, tapi tidak sekalipun Julie mengadukan hal yang aneh kepada dirinya. Julie mengatakan jika tidak ada satu wanita pun yang berusaha dekat dengan Vano. Hal itu tentu saja membuat Kayla jadi senang. Syukurlah kalau kamu udah seneng, sayang. Gak enak banget tahu kalau kamu curigaan kayak kemarin sama aku. Salahku juga sih yang gak bisa yakinin kamu kalau hatiku hanya untukmu. Kayla jadi tersenyum mendengar Ria. Kamu udah bisa yakinin aku, Mas. Aku justru yakin banget tahu sama kamu. Tapi, yang aku gak bisa yakinin itu para wanita yang berusaha dekatin kamu. Aku gak bisa yakin jika mereka gak sedang berusaha untuk dapetin kamu. Jelas Kayla. Aku mengerti, sayang. Kuharap kamu juga bisa maklum karena memiliki suami tampan sepertiku memang resikonya begini. Kayla menatap malas wajah suaminya itu. Jika tingkat kepercayaan diri Vano sudah meningkat seperti ini, lebih baik dia diam saja atau membiarkan suaminya terus membanggakan ketampanannya berlama-lama. Sebenarnya aku senang kalau kamu cemburuan begini. Itu berarti kamu semakin sayang kepadaku, begitu pula dengan aku. Namun, aku juga jadi ngeri kalau membiarkan kamu marah terus seperti ini, kata Vano. Kayla jadi geleng-geleng kepala setelah mendengarnya. Jadi ini maksudnya kamu senang dengan sikap aku yang seperti ini atau bagaimana? Tanya Kayla meminta penjelasan. Vano tersenyum saja. Dia juga tidak tahu sebenarnya inginkan apa. Di satu sisi dia suka. Namun, di sisi lain takut juga. Melihat Vano yang sangat tidak jelas seperti itu, membuat Kayla memilih mengakhiri percakapan di antara mereka saja. Sementara itu, Anton terlihat sudah berkunjung ke rumah ibunya. Kedatangannya di sana tentu saja seorang diri mengingat Mutia tidak bisa ikut karena wanita itu masih bekerja. Kenapa kamu datang sendiri? Kemana perginya istri kamu? Bu Puji bertanya dengan wajah yang nampak kurang bersahabat. Setiap kali mempertanyakan tentang Mutia, Bu Puji selalu saja bersikap seperti itu. Mutia lagi kerja, Bu. Ibu kan tahu sendiri dia masih kerja jam segini. Wajah Bu Puji masih saja tidak bersahabat. Walaupun Bu Puji tahu jika Mutia sedang bekerja, namun Bu Puji tetap tidak suka saja dan ingin mencari kesalahan Mutia. Lagi kerja atau lagi menghindar dari ibu? Tanya Bu Puji. Anton menghela napas. Dia memilih memotong pembicaraan mereka daripada semakin berkepanjangan. Aku lagi gak mau berdebat, Bu. Sekarang langsung saja bahas apa yang ingin kita bahas, kata Anton. Bu Puji awalnya membahas tentang kebun bersama dengan Anton.
Namun, selanjutnya menjalar kemana-mana. Termasuk membahas tentang Rinda yang baru saja kembali dari kota. Rinda itu udah hebat banget loh sekarang. Lulusan S2, makin cantik pula. Anton menatap malas wajah ibunya. Lalu, apa urusannya denganku, Bu? Mau dia lulusan S10 juga gak ada urusannya sama aku. Balas Anton malas. Bu Puji menatap malas pada Anton. Kamu ini gimana sih, Anton? Harusnya kamu itu ikut kagum tahu sama Rinda. Dia itu bukan hanya cantik dan kaya, tapi dia juga berkelas. Cocok bangetlah dia kalau dijadiin menantu buat ibu. Anton menghembuskan napas kasar di udara. Ternyata apa yang ia pikirkan tadi benar. Jika ibunya memiliki maksud lain sehingga mau membahas tentang Rinda. Apapun itu, aku beneran gak peduli, Bu. Menurutku dia tidak ada hubungannya dengan hidupku. Terlepas daripada itu, aku tidak akan mau menikahinya. Jadi buang jauh-jauh harapan ibu yang menginginkan aku menjadikan dia istriku. Tegas Anton. Bu Puji tentu tidak suka mendengarkan perkataan Anton baru saja. Bagaimanapun juga, di mata dirinya, Rinda adalah wanita yang terbaik dan pantas untuk putranya. Mata hati kamu itu udah ketutup sama Mutia. Sehingga kamu gak bisa melihat kelebihan yang ada di diri orang lain. Termasuk Mutia. Terserah ibu saja mau bilang apa. Yang jelas, aku gak mau ibu atur. Kalau kedatanganku ke sini hanya untuk ibu atur-atur. Lebih baik aku pulang saja. Bu Puji rasanya geram sekali saat Anton pergi dari kediamannya. Bu Puji pikir, dia bisa dengan mudah mengalihkan perhatian Anton dari Mutia ke Rinda. Namun, ternyata Anton masih bersikeras saja ingin tetap bersama Mutia. Dia juga terlihat sangat tidak tertarik pada sosok Rinda yang menurut Bu Puji adalah calon istri idaman. Masih banyak cara untuk bisa menyatukan Mas Anton sama Mbak Rinda, Bu. Jadi ibu gak perlu terlalu khawatir kalau Mas Anton gak bisa diatur. Kata Anissa. Dia begitu yakin dengan hal tersebut. Seakan hal itu bakalan terjadi. Apa kamu seyakin itu? Kamu lihat saja tadi. Mas kamu itu gak mau dengerin kata ibu. Dia masih saja keras ingin tetap bersama istrinya yang tidak ada apa-apanya itu. Anissa mengangguk yakin. Mungkin sekarang belum, Bu. Tapi kita lihat saja ke depannya. Mas Anton pasti bakalan lebih milih Mbak Rinda daripada Mbak Mutia. Bu Puji mengaminkan saja perkataan Anissa. Besar harapan Bu Puji, jika apa yang Anissa katakan itu memang benar terjadi nantinya. Pulang dari kediaman Bu Puji, Anton memutuskan untuk singgah di tempat kerja Mutia. Anton pikir, dia butuh bertemu Mutia agar dapat mendinginkan kepalanya yang terasa sangat panas saat ini. Udah pergi ke rumah ibu, Mas? Mutia bertanya dengan wajah yang nampak tersenyum menyambut kedatangan Anton. Anton membalas senyuman istrinya itu. Ternyata apa yang dia pikirkan tadi terjadi. Pemikirannya terasa lebih dingin kalau bertemu dengan istrinya. Tidak seperti saat bertemu dengan ibunya tadi. Udah, sayang. Ini aku baru pulang dari rumah ibu. Balas Anton. Mutia menganggukkan kepala. Kemudian meminta Anton untuk duduk di kursi yang ada di dalam toko. Bahas apa aja tadi sama ibu, Mas? Mutia merasa penasaran. Bagaimanapun juga, hubungan Merek dan Bu Mutia sedang tidak baik. Mutia berpikir jika ada hal penting yang dibahas oleh suaminya dengan ibunya tadi. Gak bahas banyak hal, sayang. Cuma bahas tentang gaji pekerja di kebun dan pemasukan kebun. Itu saja. Walaupun Anton menjawab dengan wajah yang nampak bersungguh-sungguh, namun Mutia tidak bisa percaya begitu saja. Mutia yakin jika ibu mertuanya juga membahas tentang hal lain. Apa ibu juga membahas tentang Mbak Rinda, Mas? Soalnya dia kemarin kan berkunjung ke rumah ibu kamu. Anton terdiam. Kenapa juga istrinya bertanya seperti itu? Anton kan jadi tidak enak mau menjawabnya. Berbohong kembali pun rasanya juga tidak enak. Mas, kamu jujur aja sama aku. Aku gak bakalan marah kok, Mas.
Tutur Mutia lembut. Akan lebih baik jika suaminya itu berkata jujur daripada menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Anton menghela napas dalam-dalam. Sepertinya tidak baik juga bila dirinya berdusta pada Mutia. Apalagi wanita itu adalah istrinya. Mutia berhak tahu hal apapun itu termasuk percakapannya dan ibunya. Iya, tadi ibu bahas dia, balas Anton. Mutia terdiam. Kemudian berusaha mengontrol diri agar tetap bisa tenang dan berekspresi normal. Apa ibu ada kasih tahu kamu maksud Mbak Rinda kemarin, Mas? Dia kan bilang mau datang ke rumah calon mertuanya. Anton menatap dalam kedua bola mata Mutia. Dia bagaikan berada dalam situasi si malakama. Menjawab jujur takut istrinya terluka, berdusta takut membuat istrinya jadi kecewa karena sudah dibohongi oleh dirinya. Kamu lupain aja kata Rinda kemarin, ya. Mungkin dia sedang ngawur saat berkata seperti itu sama kamu. Dia bukanlah calon menantu ibu. Ibu juga gak punya anak lelaki lain selain aku. Tak amat.